pemerintah yang akhirnya memutuskan upah minimum provinsi 2025 naik 6,5% disukai lebih dari 15.000 netizen di Instagram CNBC Indonesia. Bahkan disambut hangat 566 komentar. Kita coba baca ya beberapa di antaranya seperti apa. @Dul Seajat. Nah, kita baca bareng nih ya Mas Michael dan Mas Wiji. UMP naik, tapi semua dikembalikan ke perusahaan masing-masing jika mampu. Terus aja nih ini banget ya, apa dikit langsung komen gitu ya. @yogi.ogel. Tapi sayangnya peraturan perusahaan bagi pekerjaan yang upahnya di atas UMR tidak akan naik karena dianggap sudah di atas UMR. So tidak ada perubahan gaji, sudah terbukti itu di perusahaan tempat saya kerja. Itu opini yang baik. Ada masukan lagi ya berarti ya ini mengenai hal ini. Ada juga dari @sets.hs. Harusnya ini berita baik, tapi sedikit ngeganjal soal PPN nih Januari. Tapi kan ada juga kan rencana PPN ini ditunda. Nih, makanya nanti kita akan obrolin mungkin selengkapnya, tapi kita masih akan bacakan lagi komentar berikutnya dari netizen @anc.xvx. UMP naik, makan siang gratis, gaji guru naik, hutang petani nelayan dihapus, berita-berita belakangan ini isinya pengeluaran atau kos. Masukan negara dari mana untuk bayar itu semua? Wah menarik. Lalu juga @yusuf_m.h. Baca komennya pada serba salah, ditambah masih ngeluh, nggak ditambah semakin beringas. Mas, nah gimana nih? Jadinya nggak gini ya. Ini tuh tentunya cukup menggugah hati gitu ya dan cukup populis ya. Kenaikan UMP menjadi 6,5% ya. Tapi kalau saya melihat dari kacamata buruh ya, menurut saya dengan melewati badai PHK yang sudah dilewati bertahun-tahun ini belakangan, ditambah adanya daya beli masyarakat yang sedang menurun gitu ya. Mungkin kembali lagi tujuannya Presiden Prabowo Subianto hanya ingin memberikan kemudahan ya, kemudahan dan tambahan ya untuk para buruh tentunya yang mungkin dirasa paling rentan dan paling vulnerable dari segi income gitu ya. Tapi yang banyak jadi pembahasan lainnya adalah pengusaha gitu ya yang memiliki lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman redaksi CNBC Indonesia ngelihat hal ini pro atau kontra atau mau melihatnya dari dua sisi ataukah ada masukan tersendiri, Mas Wiji dulu deh. Tentu ini menjadi sebuah peningkatan yang luar biasa ya untuk upah minimum tahun 2025 mendatang. Karena kita tahu di tahun 2024 ini angka nilai dari upah minimum tidak naik tajam karena kontroversi dari rumus yang ada di PP 51 tahun 2023. Jadi kita nanti bisa melihat dari banyak sisi sebenarnya dari kenaikan upah minimum, apakah di satu sisi pekerjanya oke, tapi di satu sisi pengusahanya justru ngeluh. Jadi Anda melihatnya dari dua sisi. Betul. Ya. Dan satu lagi yang harus dipertimbangkan adalah aturan pengupahan ini selalu berubah-berubah. Itu dia yang menjadi PR pemerintah ya. Oke. Nggak, saya masih kembali lagi kepada seluruh program-program yang memang dikerahkan Pak Prabowo gitu di beberapa hari, beberapa bulan pertama pemerintahan ini, belum 2 bulan sih sebenarnya. Itu kayaknya kan sangat-sangat pro rakyat gitu ya, makan bergizi gratis, medical screening check up gratis gitu ya. Terus ada pula kenaikan upah dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya tujuannya baik ya, tujuannya baik. Tapi apa yang masih mengganjal gitu di mata Anda, di mata redaksi CNBC Indonesia? Iya, karena seperti yang disampaikan di komentar tadi ya, masih ada kebijakan-kebijakan yang seharusnya itu tidak dialami rakyat dalam kondisi sekarang, misalnya PPN. Makanya tadi ada juga netizen yang sedikit concern ketika UMP naik, PPN naik, ya sama saja istilahnya. Cuman dengan posisi 6,5% rasanya sih win-win lah untuk pengusaha ataupun buruh gitu. Karena buruh pengennya 8-10%, sementara pengusaha mungkin sekitar 3-4% ya. Jadi 6,5% itu level tengah yang dirasa cukup membantu buruh ataupun tidak terlalu memberatkan dunia usaha.